Gas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rajif Muhammad Atmaja Syarobet dengan rekan saya. saya Nabiha Alia. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang classification evaluasi pada mata kuliah sains data, yang dimana mengepron pada game ini dengan keyword yang kita pilih ada 5. Nomor 1 superficial learning, inductive step, training set, test set, serta holdout method. Di sini kami sudah menuliskan prompt sesuai dengan yang diarahkan oleh dosen kami, yaitu bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik, dan ini adalah keyword yang sudah kami pilih. Dan kami meminta untuk memberikan soal pilihan ganda masing-masing keyword itu sebanyak 3 soal, sehingga total harusnya 15 ya. 15 soal. Oke, kita langsung running Gemini-nya. Kita tunggu bentar sampai semua soal udah ke generate ya. Oke, mungkin kita langsung baca pelan-pelan aja ya. Dari yang nomor 1 nih. Dalam konteks supervised learning, apa yang menjadi ciri utama yang membedakan dengan unsupervised learning? Jadi supervised dan unsupervised learning ini dibedakan oleh label, di mana kalau supervised learning ketika training, dia sudah diberikan label dan dia tinggal belajar. Tapi kalau unsupervised learning, dia itu mencari labelnya sendiri gitu, menentukan sendiri. Dan dia tidak mempunyai label kayak gitu. Dan di pilihan jawaban yang A itu model belajar tanpa intervensi manusia sama sekali. B. Penggunaan algoritma clustering untuk mengelompokkan data. C. Hanya bisa digunakan untuk data yang bersifat numerik. D. Adanya label atau target yang sudah ditentukan untuk setiap input data. Yang ditanya adalah, konteks supervised learning, apa yang menjadi ciri utama? Ciri utamanya dia memiliki label. Jadi, jawabannya adalah kalau aku yang D. Ada jawaban beda nggak, Jif? Aku yang D juga karena label atau target yang sudah ditentukan di setiap input data yang Oke, ada. sama ya, berarti kita coba Yang lihat D jawaban kita betul atau salah. tidak. Oke, that's right. Karena Jawabannya supervised betul. learning bergantung pada pasangan input-input dan diketahui untuk memandu proses belajarnya model. Oke, Next. next ya. Soal nomor 2, manakah dari skenario berikut yang merupakan contoh aplikasi dari supervised learning? Yang A. Aplikasi Menemukan dari pola asosiasi supervisor. antara produk yang sering dibeli bersamaan di supermarket. Yang B. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan perilaku belanja tanpa kategori awal. Yang C. Memprediksi apakah sebuah email adalah spam atau bukan berdasarkan dataset email lama. Atau yang D. Mengurangi dimensi data kompleks agar lebih mudah divisualisasi. Kalau aku lebih ke yang memprediksi apakah sebuah email adalah spam atau bukan berdasarkan dataset email lama. Oke. Kan Sama nih, aku juga jawab yang ini. Jadi kalau supervised learning itu kan biasanya udah punya label ya, spam ya, atau bukan. Nah, di sini lebih lebih ketara kalau dia itu supervised learning, memprediksi apakah sebuah email adalah spam atau bukan berdasarkan dataset email email lama. lama. Kalau asosiasi ini, karena asosiasi berarti dia bukan termasuk supervised learning, karena sebenarnya ada sendiri ya. Tapi aku lupa jujur yang asosiasi itu apa. Kayak di supermarket. Nah, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan perilaku belanja tanpa kategori awal. Di sini kata kuncinya ada tanpa kategori awal. Berarti dia masuk ke clustering ya harusnya. Jadi jawabannya yang C, C. harusnya kita betul. Nice. Tugas klasifikasi email menggunakan data historis yang sudah berlabel spam atau bukan spam. Udah jelas ya, kita lanjut. Next.
Dalam supervised learning, apa tujuan akhir dari proses optimasi model? Optimasi model A. Meminimalkan fungsi kerugian loss function antara prediksi label yang asli. B. Meningkatkan jumlah data dalam training set secara otomatis. C. Menghilangkan semua variabel input yang dianggap sulit. Dan D. Memastikan model menghafal setiap detail data pelatihan secara sempurna. Oke. Yang D enggak ya, karena Iya. menghafal data setiap detail pelatihan secara sempurna. Nah, terlalu menghafal itu juga nggak baik ya. Kalau terlalu menghafal itu disebut modelnya terlalu overfitting. Nah, Overfitting, masuk jatuhnya ke bahasanya overfitting, menghafal. Aku yang A, karena minimalkan fungsi kerugian atau loss function antara prediksi dan pada label yang nyata atau yang asli. Yang oke, A. kita pilih yang A. Yes. Iya, karena optimasi Jawabannya betul. bertujuan memperkecil Optimasi selisih atau bertujuan. kesalahan agar model semakin berakurat. Meningkatkan jumlah data itu enggak ya. Nggak masuk Oke, meningkat udah jumlah jelas. data. Iya. Ataupun menghilangkan semua variabel. Kalau semua variabel input dihapus, oh yang dianggap sulit nih. Itu juga kurang ya. Jadi jawabannya yang betul emang yang A. Udah jelas ya, kita lanjut, oke? Nomor 4, apa yang dimaksud dengan inductive step atau langkah induktif dalam konteks pembelajaran mesin? Nah, dalam pembelajaran mesin atau machine learning itu terdapat 2 step. Yang pertama yaitu inductive step dan yang kedua ada deductive step. Yang induktif itu adalah bagaimana ketika suatu model belajar, proses belajar mulai dari data preparation, data cleaning, hingga dia di training itu termasuk ke inductive step. Nah, ketika modelnya itu sudah pintar, maka dia diberi data baru untuk dilakukan prediksi. Nah, ketika proses memprediksi ini, dia adalah termasuk step yang kedua. Jadi, menurutku inductive step itu masuk pada bagian trainingnya. Di sini pilihannya yang A, menghapus label dari dataset agar model belajar mandiri. Kalau supervised learning, belajar mandiri itu belajar training itu perlu model gitu ya. Lalu, jika yang B mengambil kesimpulan umum atau pola dari contoh data yang spesifik, proses membersihkan data dari nilai yang hilang, menghitung nilai rata-rata dari seluruh kolom dalam dataset. Nah, kayaknya jawabannya itu yang B. Mengambil kesimpulan umum atau pola dari Iya, contoh data yang spesifik. dia mengambil pola dari data yang diberikan dari data training, diambil polanya untuk dilakukan prediksi pada data uji. Yang B. Klik. Nah, Karena induksi merupakan proses penalaran dari kasus-kasus khususnya untuk membentuk generalisasi atau model yang baru. oke, Next. kita next. Mengapa induktif bias diperlukan dalam rangka induktif sebuah model? Induktif bias. Induktif bias ya. Induktif Induktif bias. bias. Memilih hipotesis terbaik. Untuk menambah gangguan noise dalam data agar model lebih tangguh. Yang B, untuk memastikan model tidak pernah melakukan kesalahan prediksi. Yang C, agar model dapat menghafal data pelatihan dengan lebih cepat. Yang D, sebagai asumsi awal untuk membantu model ini luar data observasi. Aku kalau untuk mengunggah gangguan noise enggak ya? Iya, Enggak masuk. makin banyak noise itu makin buat model nggak akurat ya. Iya. Kan kalau memastikan model tidak pernah melakukan kesalahan prediksi, enggak juga. Agar model dapat menghafal. Kalau udah ada kata menghafal berarti jatuhnya ke overfitting ya. Iya, betul. Jatuhnya ke overfitting. Jadi jawaban yang tepat untuk induktif bias diperlukan dalam langkah induktif
adalah sebuah model Asumsi asumsi awal untuk membantu model yang memilih memilih hipotesis hipotesis terbaik. di luar data observasi. Yang D. Ya, betul. Bias Karena induktif bias memungkinkan model melakukan generalisasi. Apa nih generalisasi? Pada data yang belum pernah dilihat dilihat sebelumnya. sebelumnya. Udah jago ya kita. Udah bisa ya ngejawab induktif bias. Iya, betul nih. Baru 5 soal tapi. Next. Next. Dalam proses induksi, jika sebuah model memiliki generalisasi yang buruk, apa kemungkinan penyebabnya? Generalisasi. Nah, ini tadi ya, yang di soal sebelumnya ada kata generalisasi. Generalisasi ini mungkin pola ya. Pola yang diambil dari suatu proses saat training. Model memiliki terlalu sedikit parameter. Penyebab ya ini. Langkah induktif dilakukan pada data yang terlalu acak. Data testing terlalu mirip dengan data training. Model mengalami overfitting terhadap data pelatihan nih. Kalau yang B, langkah induktif dilakukan pada data yang terlalu acak. Bukannya semakin data itu acak, maka semakin data itu bervariasi dan lebih representatif dengan dunia nyata, gitu ya harusnya. Mungkin jawaban yang B itu bisa jadi salah. Nah, yang A, model memiliki terlalu sedikit Sedikit parameter. parameter. Ini juga bisa, karena dia terlalu sedikit ya parameternya yang jadi sebuah fitur gitu buat dia memprediksi, karena terlalu sedikit bisa jadi modelnya jadi salah atau data testing terlalu mirip dengan data training. Karena sebenarnya yang C sama D itu mirip ya, antara ini data testing mirip dengan data training. Model mengalami overfitting. Overfitting ini karena datanya mirip jadinya dia terlalu menghafal gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Yang D Soalnya ya, model mengalami proses induksi overfitting jika sebuah terhadap model generasi yang buruk, kemungkinan penyebabnya ya yang D, yang D. mengalami overfitting. Nice, overfitting terjadi ketika model menangkap noise sebagai pola umum sehingga gagal pada data baru. Jadi overfitting, setiap ada kata kunci overfitting itu selalu menyebabkan akurasi model berkurang. Next ya. Apa fungsi utama dari training set dalam siklus pengembangan model sains data? Wah, ini soalnya gampang gak sih? Gampang ya. Digunakan untuk mengevaluasi kinerja akhir. Salah. Digunakan untuk Kalau melakukan kinerja akhir penyataan itu tuning hyperparameter saja. Salah. menyediakan data bagi model untuk mempelajari parameter dan pola hubungan. Nah, ini udah pasti nih jawabannya yang C. Karena Karena ada panjang. kata kuncinya yaitu mempelajari. Dan ada kata kunci pola. Jadi dia belajar untuk menemukan pola sehingga dapat memprediksi data baru. Jadi aku jawab yang C nih. C. Nah, betul ya ternyata. Next. Apa yang terjadi jika training set saat digunakan representatif terhadap populasi data sebenarnya? A. Model secara otomatis akan membagi data tersebut selama proses training. B. Model akan menghasilkan prediksi yang bias dan tidak akurat pada data baru. Yang C. Model akan menjadi lebih cerdas karena belajar dari data yang unik. Sedangkan yang C. Kecepatan komputasi akan meningkat secara drastis. Aku yang B. Karena menghasilkan prediksi yang bias dan tidak akurat pada data baru. Training Iya, set betul. ini dengan tidak Aku representasi juga terhadap populasi setuju. data sebenarnya. Yang B. B ya. Karena data yang tidak representatif itu mungkin bisa karena datanya kurang diacak gitu ya. Jadi variasinya nggak merata, terus yang digunakan untuk training itu jadinya datanya kurang sesuai dengan kenyataan di mana datanya sangat bervariasi. Jadinya modelnya
ada bias ketika menghasilkan sebuah prediksi pada data yang baru dilihat gitu ya. Jawabannya Yang B, B. udah pasti betul nih harusnya. B karena Ya. betul. Nice. Kita lanjut. Manakah pernyataan yang benar mengenai proporsi pembagian training set dalam dataset? Dataset. Proporsi yang benar itu training set harus lebih besar ya daripada Data uji. iya betul, harus lebih banyak. Kalau yang D, kita lihat dari bawah nih. Tidak boleh Soalnya lebih dari kayaknya 10%. jawaban yang A udah pasti betul. Yang D, tidak boleh lebih dari 10% agar tidak terjadi overfitting. Karena kecil datanya ya, makanya harusnya lebih besaran data Trainingnya. Jadi kalau dia tidak boleh lebih berarti data untuk data ujinya itu ujinya. sedikit banget ya. Jadi dia dalam mengenali pola itu mungkin kurang ya karena dia belajarnya cuma sedikit tapi waktu dikasih soalnya banyak gitu. Jadi udah pasti salah nih jawabannya yang D. Harus selalu tepat 50% agar seimbang dengan data testing. Nah, ini juga enggak ya karena seharusnya itu data training harus lebih besar daripada data uji. Dan jawabannya yang A. Tuh, Nah, next. mengapa kita dilarang keras menggunakan test set selama proses pelatihan model? Ya kalau kita pakai test set soalnya gampang ya. Gampang ya. Kalau Gampang kita pakai test soalnya. set waktu training berarti dia lagi-lagi hafal. Jadi dia bukan beneran pinter ya. Ibarat Iya. kalau ujian gitu udah dikasih bocoran ya. Nah, yang A, Ngomong-ngomong test soal set hanya bocoran. digunakan jika akurasi training masih rendah. Salah ya. Ya, ngomong-ngomong nih, ada kata kuncinya, Kebocoran data. Ini nih jawabannya. Karena dia udah dikasih Test set selama proses pelatihan model. B ya. Sepakat ya nih. Sepakat yang B. Nah, karena menggunakan test set saat training membuat hasil evaluasi tidak valid. Karena bisa saja kayak ngelihat kunci jawaban, akhirnya kebocoran data. Oke, next. Soalan selanjutnya. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan test set nih, test set? Test set nih harusnya di akhir ya? Harusnya di akhir. Jadi jawabannya adalah yang paling akhir. Yang paling akhir. Yang D ya, yang paling akhir. Soalnya gampang ya ternyata. Aduh, jangan gitu nanti ini kita kurang 4 tiba-tiba ada yang salah. Salah, jangan. Next. Jika sebuah model mendapatkan akurasi 99% pada training set, tetapi hanya 50% pada test set, apa kesimpulannya? Nah, apa nih Jip? Udah pasti jawaban yang A nggak sih? Overfitting, lagi-lagi overfitting. Lagi-lagi langsung jawab ya, tanpa membaca dulu. Minimal dibaca dulu ya Alia. Oke, bacanya yang dari bawah aja deh. Oh, yang dari bawah. Siapa? Ya boleh. Jawabannya yang paling atas. Yang D, model tersebut sangat bagus dan siap digunakan. Itu enggak ya, karena test set itu hanya 50%. 50%. 99%. Jauh banget ya itu dari tes. Yang C, algoritma yang digunakan terlalu sederhana atau underfitting. Itu enggak masuk juga. Bukan salah algoritmanya enggak sih? Iya, bukan algoritmanya yang salah. Yang B, dataset kemungkinan besar rusak atau salah ketik.
Itu bisa bisa jadi error ya saat pemasukannya ya. Tapi kalau datanya itu rusak atau salah ketik, harusnya barisnya udah dibuang ketika data cleaning atau data preparation. Jadi udah nggak mungkin masuk ketika proses training. Betul. Last, Nah, yang terakhir yang A, model mengalami overfitting itu sudah jelas masuk ya guys ya. ya, Karena apa itu Alia? karena overfitting ini terlalu menghafal. Jadinya waktu dia belajar, dikasih data training, dia akurasinya mendekati 100. Tapi waktu dikasih data baru, karena dia nggak beneran pandai, tuh jadinya dia 50%. Langsung jawab ya. Udah pasti bener nih harusnya. Yang A, bener nih harus. Nah, overfitting. Nah, Overfitting ditandai dengan performa tinggi pada data training, tapi gagal melakukan generalisasi pada data tes. Gitu ya. Oke, next nih. ya. Apa inti prosedur holdout method dalam evaluasi model? Hold out method. Baca satu-satu dulu. Baca dari Dari atas atas atau apa baca dari dari bawah? bawah? Karena Dari atas aja jawabannya udah deh. kelihatan. Yang paling bawah ya. Yang paling bawah jawabannya. Dari atas deh, dari atas. Dari atas. Baca Al ya. Yang A, memperbanyak jumlah data dengan teknik duplikasi. Kayaknya enggak, karena holdout method itu membagi data menjadi 3, yaitu training, validasi, sama Selesai sama data untuk kita. data tes, data uji. Jadi dari semua dataset itu dibagi, bukan diduplikasi gitu ya. Tuh. Kalau yang B, menghapus data yang dianggap sebagai outlier sebelum pelatihan. Nah, kalau yang B ini bukan holdout method, bukan metode menghapus data, tapi menghapus data itu termasuk di step bagian data preparation. Jadi bukan pengertian dari holdout method. Lalu, yang C, menggunakan seluruh data untuk training dan testing secara bergantian. Nah, ini juga udah pasti salah banget karena kalau data training sama data testingnya sama, lagi-lagi disebut nanti modelnya jadi overfitting gitu. Jatuhnya masuk ke overfitting. Ya, jadi Nah, yang D. yang B udah, yang D Yang D udah pasti bukan B ya Al dong. ya. D. Ya, D. Langsung aja nih. Nah, Nah, karena metode holdout itu menyisikan sebagai menyisihkan data sebagai data secara secara permanen dari proses training bukan, yang diuji. bukan diduplikasi atau digunakan secara bergantian, Iya, melainkan kan? dibagi gitu ya, Dibagi. secara permanen. Next, Next. Apa kelemahan utama dari metode holdout sederhana? Misalnya hanya satu kali pembagian. satu kali pembagian, kelemahan ya. Membutuhkan waktu komputasi yang sangat lama. Enggak sih, kayaknya enggak mempengaruhi ke waktu ya. Enggak. Hasil evaluasi sangat bergantung. Nih, jawaban nih kayaknya. Langsung jawaban ya. Yang C, metode ini tidak bisa digunakan untuk dataset yang besar. Enggak. Dan yang D menyebabkan model menjadi lebih lambat saat melakukan prediksi. Yang A sama yang D itu menyinggung perihal waktu, tapi di sini waktu itu bukan kelemahan dari proses pembagian data gitu ya, holdout itu. Lalu yang C dulu nih. Metode ini bisa digunakan untuk dataset yang besar. Kalau itu bukan kelemahan gak sih, harusnya kelebihan ya? Kelebihan. Jadi jawabannya itu yang B. Yang B. Karena datanya itu cuma dibagi sebanyak satu kali. Sehingga apakah data itu udah bervariasi, sama-sama diacak dengan rata, nah itu belum tentu ya. Jadinya kalau cuma sekali dalam pembagian itu hasil evaluasinya sangat bergantung pada bagaimana data tersebut diacak atau dishuffle gitu ya. Jadi jawabannya yang B. langsung pencet nih. Langsung pencet. Klik. Nah, Yuk oke. ya. Satu Next. soal nih,
satu soal lagi. Satu soal lagi. Dalam skema holdout yang lebih lengkap, terdapat 3 bagian nih, selain training dan tes. Apa bagian ketiga tersebut? Wow, Aduh, cukup mudah ya. Seperti yang dikatakan oleh tadi bahwasannya skema holdout itu terbagi menjadi 3, yaitu training training. dan validation set Ya, langsung dan dijawab ya. test set. Jadi Makanya jawabannya yang A. langsung Oke, pencet nih. Salah awas. Nah, hore, betul semua. validation set digunakan untuk mengevaluasi model selama proses tuning agar Agar tes tes set set tetap tetap murni. murni. Oke, Oke. pada 5 topik yang kita pilih ini tadi ya, ada supervised learning, inductive step, training set, test set, sama holdout method. Kita menjawab 15 soal dan kita benar semua. Tuh. Akurasinya 100%. Oke. Alhamdulillah. Berarti diskusi kita lancar ya pada online diskusi. Baik, berhubung sudah menjelang waktu maghrib, mari kita berbuka puasa dulu dan kami tutup pada pertemuan kali ini. Saya Razif Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.